Media Cina kabarkan Jepang bawa pemain muda lawan timnas Indonesia pasrah pada keajaiban. Respons masyarakat Malaysia setelah Erick Thohir tantang Malaysia lawan timnas Indonesia. Rakyat Cina murka dipersulit tonton laga tim naga lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasannya tak terduga. Hasil drawing Asian Cup U19 Women 2025. Timnas Indonesia masuk grup neraka, Marcelino Ferdinand bisa amankan satu slot skuad Oxford United di Championship musim depan, sinyal positif dari sang pelatih. Media Cina kabarkan Jepang bawa pemain muda lawan timnas Indonesia pasrah pada keajaiban. Duel kedua tim akan digelar pada 10 Juni mendatang di Stadion Suita. Menariknya, Jepang dikabarkan akan datang dengan membawa pemain muda dan menyimpan tim utama. Ini jadi salah satu sarana dari pelatih Hajime Moriyasu untuk memberikan menit bermain kepada pemainnya. Langkah ini cukup rasional karena mereka sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dan tentu menjadi kabar baik untuk Indonesia. Media asal Cina, Sohu, ikut menyoroti keputusan pelatih Jepang tersebut. Mereka menilai bahwa kondisi ini membuat posisi tim Dragons semakin sulit. Tentunya, dua laga tersisa harus bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mendapatkan poin. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa banyak perubahan yang dilakukan Jepang, kuncinya adalah bagaimana Cina dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Menghadapi Indonesia, timnas Cina harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan dua pertandingan beruntun dan mendapatkan poin yang layak mereka dapatkan. Tulis laporan Sohu. Tim Dragon saat ini berada di dasar klasemen grup C dengan koleksi 6 poin. Butuh kerja keras ekstra untuk mereka mendapatkan posisi 4 besar dan lolos ke babak selanjutnya. Namun, kegagalan di periode ini diharapkan bisa ditanggapi dengan positif agar pelatih Branko Ivankovic bisa membangun pondasi yang kuat. Selama Anda dapat berhasil dalam dua pertandingan ini, bahkan jika Anda gagal untuk keluar dari garis finish, Anda akan memenangkan pengertian dan dukungan dari para penggemar. Bagaimanapun, itu adalah fondasi untuk mencapai tujuan jangka panjang untuk pertama-tama bermain dengan mantap dan memahami setiap pertandingan di depan kita, terangnya. Sohu menyadari bahwa perjalanan mereka ke Piala Dunia 2026 semakin berat karena dinamika yang terjadi. Namun, Cina harus bisa menunjukkan penampilan terbaiknya dan tampil dengan percaya diri di lapangan. Saat ini hanya keajaiban yang akan mengantarkan tim Dragons ke putaran keempat kualifikasi. Singkatnya, bahkan jika Jepang mengirimkan tim kedua untuk bermain, tim sepak bola nasional tidak perlu terlalu khawatir. Ini tidak selalu menjadi berita buruk, tetapi dapat menjadi kesempatan untuk memotivasi para pemain untuk maju. Kita harus tegas dan percaya diri, dimulai dari diri kita sendiri dengan tindakan nyata untuk menghadapi tantangan. Hanya dengan cara inilah kita dapat meletakkan dasar yang kuat untuk mewujudkan impian sepak bola. Di masa depan, keajaiban mungkin sedang menunggu kita dalam waktu dekat, tutupnya. Respons masyarakat Malaysia setelah Erick Thohir tantang Malaysia lawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia dikabarkan hendak membuat turnamen mini pada September 2025. Dalam ajang itu, skuad Garuda akan melawan Malaysia dan Lebanon. Kabar ini berembus melalui informasi dari akun Instagram @siasiagol beberapa waktu lalu. Menurut laporan yang beredar, PSSI telah mengirim surat undangan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia dan Lebanon. Tetapi, penyelenggaraan turnamen mini itu bergantung dengan kiprah timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, skuad Garuda diambang melaju ke babak keempat kualifikasi yang akan berlangsung pada Oktober 2025. Terkait kabar itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara. Dia mengakui kangen melihat pertandingan timnas Indonesia versus Malaysia yang kerap menghadirkan rivalitas yang tinggi. Karena itulah Erick Thohir berencana mengajak Malaysia ikut dalam turnamen mini yang digelar pada FIFA Matchday September
2025. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu sengaja mengundang Malaysia karena juga ingin mengadu tes nyali kedua tim. Jika memang Malaysia tak berani atau tak mau, PSSI takkan mempermasalahkannya. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia. Sudah cukup lama, ya tes nyalilah sama-sama. Kalau Malaysia mau. Kalau Malaysia enggak mau, ya enggak apa-apa. Mungkin lain kali. Jelasnya, mendapati kabar ini, masyarakat Malaysia pun bereaksi di media sosial. Mereka tampak tak setuju digelarnya pertandingan tersebut. Maaf, pasukan kebangsaan kami tak level melawan pasukan kebangsaan you, Mr. Eric. Tulis akun @kan. Harimau Malaya tak perlu turnamen macam ini. Kita jauh level. Maaf cakap, timpal netizen lainnya. Rakyat Cina murka dipersulit tonton laga Tim Naga lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasannya tak terduga. Bermain tandang, Cina pun masih punya kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 meski peluang itu sangat tipis, yakni bisa mengalahkan Timnas Indonesia. Rakyat Cina yang tidak bisa menonton pertandingan langsung di Stadion GBK Jakarta pun mendapat kabar buruk dari lembaga penyiaran setempat. Kabarnya, lembaga penyiaran pemerintah Cina tampaknya telah menyerah untuk menyiarkan pertandingan sepak bola tim nasional lagi. Media Cina, Sohu melaporkan CCTV, China National Television, tidak akan menyiarkan pertandingan tim nasional Cina. Sementara itu, Cina mengincar kemenangan melawan Indonesia di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia FIFA Amerika Utara dan Tengah 2026 wilayah Asia. Jika Cina kalah dari Indonesia, hampir dapat dipastikan mereka akan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia. Namun, penggemar sepak bola Cina tidak dapat menonton pertandingan tim nasional di siaran negara. Sohu mengkritik keputusan lembaga penyiaran Cina tersebut karena dianggap tak mendukung Tim Naga di Piala Dunia 2026. Pasalnya, 2 pertandingan akhir kualifikasi Piala Dunia merupakan laga hidup dan mati Timnas Cina. Ini bukan pertama kalinya kontroversi muncul atas tidak disiarkannya pertandingan tim nasional. CCTV juga diketahui tidak menyiarkan 2 pertandingan A pada bulan Maret. Saat itu, Sohu mengkritik pertandingan antara tim nasional Tiongkok dan Arab Saudi akan dimulai pukul 14.45 pada tanggal 21 waktu Beijing. Namun, pertandingan ini masih belum masuk dalam daftar program CCTV. Masih belum ada berita bahwa CCTV akan menyiarkan kualifikasi Piala Dunia Tim Nasional Tiongkok. Para penggemar tidak punya pilihan selain membayar untuk menonton pertandingan Cina di platform daring. Bahkan penggemar sepak bola Cina pun tak dapat menyembunyikan kekecewaan mereka terhadap pilihan lembaga penyiaran negara itu. Hasil drawing Asian Cup U19 Women 2025. Timnas Indonesia masuk grup neraka, hadapi Thailand hingga Malaysia. Timnas U19 wanita Indonesia di grup B akan bersaing melawan Thailand, Kamboja, dan Malaysia. Sementara grup A dihuni oleh Vietnam, Myanmar, Laos, dan Timor Leste. Asian Cup U19 Women 2025 ini akan digelar di Ho Chi Minh, Vietnam. Turnamen dilaksanakan pada 9 sampai 18 Juni 2025. Lawan Timnas U19 Indonesia di fase grup cukup berat. Pertama, Indonesia akan menghadapi Thailand. Thailand adalah juara bertahan, juara edisi 2023. Tim Putri Gajah Perang juara setelah mengalahkan Vietnam di final dengan skor 2-1. Mereka sudah meraih 2 trofi turnamen yang sebelumnya bernama Piala AFF U19 wanita itu. Sementara pada edisi 2023, Indonesia finish di posisi keempat. Claudia Schoenemann kalah dari Myanmar lewat adu penalti pada laga perebutan peringkat ketiga. Indonesia bermain imbang melawan Myanmar dengan skor 1-1. Akan tetapi, pada babak adu pelatih, Indonesia kalah 2-4. 2 penendang timnas Indonesia gagal melesatkan Ola, Helsia, dan Ellen Tria.
Marcelino Ferdinand bisa amankan satu slot skuad Oxford United di Championship musim depan, sinyal positif dari sang pelatih. Ada sinyal positif dari pelatih Oxford United Gary Rowett untuk peluang Marcelino Ferdinand masuk dalam skuad Championship. Marcelino Ferdinand telah mendapatkan debut di Championship bersama Oxford United saat melawan Swansea City pada laga terakhir kompetisi musim 2020-2025. Ex-pemain Persebaya Surabaya itu menggantikan oleh Romeni pada babak kedua. Marcelino mendapatkan kurang lebih 13 menit bermain di kasta kedua Liga Inggris itu, di mana laga tersebut Oxford United menang dengan skor 2-0 atas Swansea City. Sebelumnya, Marcelino hanya 4 kali masuk skuad. Dari keempatnya, ia hanya duduk di bangku cadangan. Kala itu, Oxford United masih dilatih oleh Des Buckingham. Gary Rowett menilai Marcelino Ferdinand memberikan usaha keras. Ia melihat potensi pemain 20 tahun itu. Saya pikir Marcelino telah bekerja sangat keras dalam latihan. Ia sangat kompetitif dan lincah. Ia memiliki kaki yang bagus dan ia menunjukkannya setiap hari, kata Gary Rowett dilansir dari Oxford Mail. Pelatih 51 tahun itu mengaku ingin memberikan kesempatan bagi Marcelino. Ia dipercaya untuk tampil di laga dengan level kompetisi yang intens dan panggung yang lebih besar. Saya hanya ingin memberinya sedikit kesempatan dan saya ingin melihatnya dalam gambaran yang lebih besar dalam hal pertandingan yang sebenarnya dan saya pikir ia melakukannya dengan cukup baik, ujarnya. Dengan kepercayaan di laga penutup Oxford United, bukan tidak mungkin pada musim depan Marcelino Ferdinand lebih banyak memiliki menit bermain. Kontrak Marcelino Ferdinand di Oxford United baru berakhir pada 30 Juni 2026. Jika ia tidak dipinjamkan dan pindah, Marcelino berpeluang untuk pentas lagi di kompetisi setingkat di bawah Premier League itu. Marcelino Ferdinand bergabung di Oxford United sejak April 2024. Sebelumnya, ia bermain untuk klub kasta kedua Liga Belgia, KMSK Deinze. Belusukan Gerald van den Burg ke Jawa Tengah, 9 pemain dalam pantauan Timnas U33 Indonesia. Demi melakukan pemantauan kepada calon pemain Timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg melakukan perjalanan ke Jawa Tengah. Kali ini ia menyambangi 2 klub yang berlaga di Liga 1, yakni PSIS Semarang dan Persis Solo pada Rabu, 7 Mei 2025. Gerald lebih dulu menyambangi PSIS Semarang yang disambut sang pelatih caretaker, M. Ridwan, beberapa pemain dan staf Iseme. Namun, klub asal Semarang itu tidak mempublikasikan secara resmi pertemuan yang terjadi di salah satu restoran tersebut. Kemudian, Gerald van den Burg beralih ke Solo untuk menengok latihan Persis Solo. Pelatih asal Belanda itu disambut pelatih kepala Persis, Ong Kim Sui, dan jajaran stafnya. Kebetulan, Persis Solo sedang melakukan latihan di Stadion UNS, Solo pada Rabu, 7 Mei 2025. Ong Kim Sui sendiri menganggap kedatangan Gerald sebagai suatu hal positif, seorang pelatih Timnas U23 Indonesia yang mengenali para pemainnya. Dengan kunjungan ini, maka setidaknya ada 9 pemain yang tengah dipantau Gerald van den Burg untuk masuk ke skuad Timnas U23 Indonesia berasal dari PSIS Semarang dan Persis Solo. Lukman Adhi Kurniawan, bola Sportcom di PSIS, ada nama Rahmat Syawal, Fakih Maulana, Tri Setiawan, Rido Syuhada, dan Aulia Rahman. Nama-nama pemain tersebut juga sudah sering dimainkan di tim utama dalam kompetisi Liga 1. Sementara di Persis Solo ada nama-nama pemain seperti Zanadin Faris, Randy Sanjaya, Altaf Al-Rizki, dan Arkan Kaka. Ong Kim Sui berharap Gerald selanjutnya tidak hanya menyambangi klub saat latihan, melainkan saat pertandingan juga. Media Belanda ungkap estimasi biaya transfer Maes Hilgers. Siapa berani nebus sang bek Timnas Indonesia? Biaya transfer itu berdasarkan Football Transfers dan Size Sports. Keduanya telah memperbarui Estimated Transfer Values (ETV) FC20. Football Transfer dan Size Sports menggunakan semua jenis data dan kecerdasan buatan menghitung berapa nilai seorang pemain pada saat tertentu. Adapun sejumlah aspek yang menjadi faktor.
Di antaranya sejarah transfer, kekuatan kompetisi, situasi kontrak pemain, usia, penampilan, dan posisi. Mace Hilgers menjadi pemain nomor 2 di FC Twente yang paling bernilai. Bek timnas Indonesia memiliki ETV sebesar 9,1 juta euro atau sebesar 169 miliar rupiah pada April. Pada Mei ini, nilai ETV Mace Hilgers diharapkan tak berubah. Mace Hilgers mengalami peningkatan nilai secara eksplosif dari 4,4 juta euro menjadi 8,1 juta euro antara bulan Desember dan April. Kontrak Mace Hilgers di FC Twente baru akan berakhir pada 30 Juni 2026. Mace Hilgers dirumorkan diminati oleh sejumlah klub Eropa. Dua klub yang dirumorkan dengan bek 23 tahun itu ialah Feyenoord dan Como 1907. Hilgers juga diperkirakan akan meninggalkan FC Twente pada akhir musim. Bek tengah berusia 23 tahun ini sempat dikaitkan dengan Feyenoord dan Como 1907 pada periode transfer lalu, tulis laporan Football Transfers. Agen dari Mace Hilgers, Sarica belum mau berbicara banyak soal kemungkinan transfer. Ada beberapa pembicaraan dengan klub-klub peminat. Dari waktu ke waktu dihidupkan kembali, tetapi belum ada yang lebih jauh, kata Sarica. Pelatih Australia diliputi rasa cemas jelang hadapi Jepang meski sukses bantai timnas Indonesia. Australia dijadwalkan akan menghadapi Jepang dalam laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Perth Stadium, Perth, Kamis, 5 Juni 2025. Ini menjadi pertandingan penting buat Australia apabila ingin lolos ke Piala Dunia 2026 langsung. Peluang lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung terbuka lebar buat Australia setelah Maret lalu mereka tampil apik. Australia tampil luar biasa saat menjamu timnas Indonesia di Sydney. Tony Popovic diliputi rasa cemas jelang melawan Jepang pada laga ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini karena ia menerima banyak tekanan agar Australia bisa segera memastikan tiket dan lolos secara langsung ke Piala Dunia 2026. Apalagi saat ini Australia menempati peringkat kedua klasemen Grup C dengan mengemas 13 poin. Namun, posisi mereka belum aman karena Arab Saudi ada di peringkat ketiga dengan mengemas 10 poin. Mereka dipepet oleh timnas Indonesia yang berada di posisi keempat dengan 9 poin. Situasi ini membuat Australia, Arab Saudi, dan timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk bisa finish di posisi runner-up Grup C dengan sisa 2 laga lagi. Pasalnya, tim yang berhasil finish di posisi runner-up bakal bisa menemani Jepang yang telah lolos lebih dahulu ke Piala Dunia 2026 dengan memimpin puncak klasemen dengan 20 poin. Menurutnya, ini tantangan yang tak akan mudah karena Australia akan menghadapi Jepang yang merupakan salah satu tim terbaik di Asia. Tony Popovic diliputi rasa cemas dan takut karena Jepang diketahui dihuni banyak pemain yang berkarir di Eropa. Untuk itu, pertandingan melawan Jepang tak akan menjadi laga mudah buat Australia. Hal yang menjadikan rasa cemas adalah ia penasaran apakah Australia bisa tampil lebih baik daripada sebelumnya. Dalam leg pertama saat Australia bertandang ke markas Jepang, mereka bisa menahan Samurai Biru dengan skor 1-1. Oleh karena itu, dengan tekanan besar, tim ingin lolos menyusul Jepang. Tetapi, ia diliputi rasa cemas karena takut tak bisa meraih hasil lebih baik saat dalam situasi krusial untuk menentukan langkah menuju Piala Dunia 2026. Namun, apapun itu, Tony bertekad membawa Australia bisa lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Bukan Emil Audero, apakah Patrick Kluivert beri debut untuk kiper muda timnas Indonesia? Ini saat hadapi Cina. Pertanyaan ini mengemuka menjelang laga penting timnas Indonesia melawan Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Emil Audero sebenarnya berpeluang besar untuk debut, tetapi situasi pelik bersama klubnya, Palermo, bisa menghambat niat tersebut.
Audero sebelumnya hanya menjadi cadangan dalam laga timnas melawan Australia dan Bahrain pada Maret lalu. Jika Palermo melaju hingga final playoff, Audero akan terikat hingga setidaknya 1 Juni 2025. Padahal, timnas Indonesia mulai menjalani pemusatan latihan pada akhir Mei dan akan bertanding melawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Waktu yang tersedia bagi Audero untuk bergabung sangat sempit. Ia hanya memiliki 4 hari untuk beristirahat dan menyesuaikan diri sebelum pertandingan penting tersebut. Situasi ini mengingatkan pada kejadian musim lalu ketika Jay Itzes datang terlambat dan tidak fit saat laga kontra Irak. Dalam kondisi seperti ini, pelatih kepala Patrick Kluivert harus mempersiapkan alternatif. Salah satu nama yang muncul adalah Cyrus Margono, kiper muda yang saat ini bermain di Liga Kosovo bersama KF Dukakjini. Meski level kompetisi liga tersebut tak setinggi Serie B maupun MLS, Margono menunjukkan performa menjanjikan. Pada April lalu, pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg, bahkan sudah menemui Margono di Kosovo dan menyaksikan langsung kemampuannya. Margono tampil apik bersama Dukakjini, termasuk saat mencatatkan clean sheet kelimanya musim ini dalam laga imbang 0-0 kontra Pristina pada 7 Mei 2025. Hingga saat ini, ia sudah tampil sebanyak 16 kali musim ini, sebuah angka yang menunjukkan konsistensi dan kepercayaan dari klub. Dengan absennya Maarten Paes dan ketidakpastian soal Emil Audero, peluang bagi Cyrus Margono untuk menjalani debut bersama timnas Indonesia terbuka lebar. Patrick Kluivert tentu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesiapan fisik, mental, hingga adaptasi terhadap taktik tim. Meski masih muda dan berasal dari liga yang levelnya lebih rendah, Margono memiliki kesempatan untuk membuktikan diri. Kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga panggung bagi para pemain untuk menunjukkan potensi dan loyalitas terhadap negara. Apakah Patrick Kluivert akan tetap menunggu Audero dengan segala risikonya, atau justru memberikan kesempatan emas kepada Cyrus Margono untuk mencatatkan debutnya saat menghadapi Cina? Tunggu saja informasi berikutnya. Nasib sial Elkan Baggett sepulangnya ke Ipswich Town, pemain timnas Indonesia. Harus terima kenyataan pahit ini. Sang bek tengah berusia 22 tahun harus menghadapi kenyataan pahit bahwa masa depannya di Ipswich kini berada di ujung tanduk menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Setelah musim League One rampung, Elkan resmi kembali ke Ipswich Town, klub induknya. Sayangnya, situasi di Ipswich tidak memberikan banyak harapan. Kontrak Elkan Baggett akan habis pada 30 Juni 2025. Meskipun terdapat opsi perpanjangan kontrak selama 12 bulan hingga musim panas 2026, keputusan untuk mengaktifkan opsi itu sepenuhnya berada di tangan Ipswich Town. Hingga saat ini belum ada kepastian dari klub mengenai masa depan sang pemain. Sejak dipromosikan dari Akademi Ipswich, Elkan baru tampil 7 kali bersama tim utama. Jumlah yang sangat minim jika dibandingkan dengan pengalaman pinjamannya di berbagai klub. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan dari manajemen Ipswich terhadapnya masih terbatas dan memperbesar kemungkinan Elkan akan kembali dilepas ke klub lain, entah secara pinjaman atau permanen. Situasi ini menempatkan Elkan dalam posisi sulit jika Ipswich tak memberi perpanjangan kontrak atau tak melepasnya dalam bursa transfer, ia berpotensi tidak memiliki klub yang memberinya menit bermain reguler. Hal ini tentu bisa berdampak pada performanya bersama timnas Indonesia yang tengah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, keputusan Ipswich Town dalam beberapa minggu ke depan akan sangat menentukan arah karir Elkan Baggett. Apakah ia akan bertahan dan memperjuangkan tempatnya di tim utama atau harus mencari pelabuhan baru demi menyelamatkan karier profesionalnya? Yang pasti, bursa transfer musim panas ini menjadi momen penting dalam perjalanan karier Elkan. Jika ingin terus berkembang dan menjaga peluangnya bersama timnas Indonesia, Elkan perlu berada di klub yang memberinya kepercayaan penuh. Ketidakpastian di Ipswich saat ini hanya akan memperlambat langkahnya menuju level yang lebih tinggi di dunia sepak bola.
Mes Hilgers ingin rasakan atmosfer SUGBK. Bek Timnas Indonesia ungkap satu fakta. Mes sejauh ini sudah meraih 3 caps bersama Timnas Indonesia. Namun, dia belum pernah merasakan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Terakhir satu laga didapatkan saat mereka bermain melawan Australia di laga tandang. Saat menjamu Bahrain, sang pemain mengalami cedera dan tidak bisa bermain. Mes Hilgers mengakui bahwa dia cukup terkenal di Indonesia. Apalagi, namanya mulai naik pasca membela skuad Garuda. Ini yang membuat banyak supporter yang sadar saat dia berada di Jakarta atau bertugas bersama timnas. Di timur aku sebenarnya sangat terkenal. Ya, aku harus hati-hati di sana, kata Mes Hilgers dilansir dari kanal YouTube FC20. Pemain berusia 23 tahun ini menyadari bahwa kondisi tersebut bukan tanpa resiko. Supporter yang fanatik membuat pergerakan pemain timnas harus mendapatkan penjagaan ketat. Namun, dia sadar bahwa hal tersebut merupakan dukungan karena mereka bangga dengan pemain yang ada di lapangan. Ini yang membuat dia merasa cukup nyaman saat berada di Indonesia. Tapi di Indonesia, lebih baik ditemani pengawal keamanan. Tapi mereka sangat respek di sana, jadi mereka mendekatimu dengan respek, ujarnya. Mes sebenarnya ingin merasakan bermain di depan supporter skuad Garuda. Tentunya ini menjadi pengalaman spesial karena ada 70.000 supporter yang terus memberikan dukungan. Menurutnya, ini yang cukup membedakan kondisi saat bermain di timnas dan klub. Atmosfer di timnas sangat meriah dan ini jarang dijumpai saat dia bermain untuk Twente. Apalagi, markas timnya hanya bisa menampung hingga 30.000 kursi. Aku belum pernah bermain di Jakarta, tapi aku pernah menginap di hotel di sana. Di sana lebih meriah dan lebih gila daripada di Belanda, ujarnya. Thailand uji coba lawan tim lebih rendah dari timnas Indonesia di ranking FIFA. Tim yang dimaksud ialah India. Uji coba itu dilakukan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Thailand berada di grup D bersama Turkmenistan, Taiwan, dan Sri Lanka. Tim Gajah Merah akan menghadapi Turkmenistan pada 10 Juni 2025. Sebelum pertandingan itu, Thailand melakoni pemanasan dengan melawan India yang memiliki ranking di bawah mereka. Laga digelar di Thammasat Stadium pada 4 Juni 2025. Thailand berada ranking 99 dunia. India di posisi ke-127 dunia, di mana 4 strip di bawah ranking timnas Indonesia. India sendiri juga akan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Mereka akan melawan Hong Kong pada 10 Juni 2025 di Kai Tak Stadium, Kowloon. India tergabung di dalam grup C yang memiliki persaingan ketat. 4 tim, India, Hong Kong, Bangladesh, dan Singapura sama-sama memiliki 1 poin. India sebelumnya pada matchday pertama ditahan Bangladesh dengan skor 0-0. Sementara itu, Thailand berada di posisi ketiga grup D dengan 3 poin, di bawah Turkmenistan yang juga mengemas 3 poin. Jika Thailand menang atas Turkmenistan, mereka akan memimpin klasemen. Pada laga pertama, Thailand meraih 3 poin setelah mengalahkan Sri Lanka dengan skor 1-0. Tim yang di akhir finish sebagai juara grup akan lolos ke Piala Asia 2027 yang bakal digelar di Arab Saudi. PSSI soal cari pengganti Kevin Dix dan Dean James yang cedera jelang timnas Indonesia versus China dan Jepang. Menanggapi kondisi itu, Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir berjanji akan menyediakan pemain pengganti yang secara kualitas tak kalah dengan Dix dan Dean James. Ya, timnas Indonesia harus berjuang tanpa Dix dan James di 2 laga terakhir grup C babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, siapa sosok pengganti dari Kevin Dix dan Dean James? Kevin Dix cedera hamstring saat membela FC Copenhagen melawan Brøndby IF pada 13 April lalu.
Menilik data dari Transfermarkt, bek berusia 28 tahun itu divonis absen hingga 30 Juni 2025. Artinya, dia akan melewatkan tugas negara bersama Timnas Indonesia. Sementara Dean James juga mengalami cedera hamstring ketika membela Go Ahead Eagles melawan FC Utrecht pada 6 April 2025. Sampai saat ini, pemain berusia 25 tahun itu masih belum sembuh. Situasi tersebut tentu akan menjadi tantangan bagi Timnas Indonesia mengingat Kevin Dix dan Dean James merupakan salah satu pemain penting. Erik pun mengungkapkan kalau opsi pemain pengganti bakal disiapkan jika keduanya benar-benar tidak bisa membela skuad Garuda. Para pemain pengganti itu pun bukan berarti akan ada bintang naturalisasi baru. PSSI akan mencari pemain yang ada saat ini untuk menggantikan peran kedua bintang Garuda tersebut. Memang, dengan cederanya Kevin Dix ataupun Dean James yang qualified ke 11 pertama, ya memang perlu menjadi pertimbangan untuk pemain substitusi, kata Erik kepada wartawan. Lebih lanjut, Erik menjelaskan situasi seperti ini pasti terjadi di dunia sepak bola. Maka dari itu, dia menyoroti pentingnya kedalaman skuad yang berkualitas, di mana pemain inti dan cadangan memiliki kualitas yang sama baiknya.